yang menjadi idola atau menginspirasi uh, Chef Martin? Wah, ini sebenarnya aku paling suka ditanyain ini. Hmm. Dan aku bakalan menjawab adalah Om Rudy Koirudin. Nah, ini yang sering jadi diskusi juga nih tentang penggunaan MSG. Mhm. Nah, kalau menurut Chef Martin gimana sih? Bisa Hmm. nggak sih makanan enak itu tanpa MSG? Apa? Diganti apa gitu? Sebenarnya ini kalaupun kita ngomongin penggantian MSG itu, Hmm. digantinya dengan gula. Tapi kembali lagi Gula gula juga gula juga. diminta untuk dikurangi. Iya, kita juga untuk mengurangi rasa rasa keinginan kita untuk makan yang gurih itu kan dapat dari gula dan juga MSG. Sebenarnya dengan kita menambahkan rempah-rempahnya, Hmm. makanan kita jadi lebih medok. Terus juga kita dapat bisa menambahkan gula sebenarnya nggak masalah, tapi dalam artian mungkin rasa rasa gurihnya itu harus kita tone down sedikit. Jangan sampai terlalu gurih juga. MSG juga kalau misalnya pun mau dipakai, sebenarnya saya nggak pernah melarang MSG. Iya, Tapi kadar dalam tubuh, secukupnya. dalam sehari-harinya kita penggunaan MSG itu harus secukupnya aja. Penyerapan tubuh kita juga kan harus disesuaikan dengan umur juga. Apalagi kita aktif di misalnya di kota-kota besar, air putihnya juga harus ada Ya. supaya kita juga bisa menetralisir seperti itu. Ya, hanya harus cukup. Harus cukup balance. Air yang diminum pun juga harus cukup ya. Mhm. Ya. Nah, kembali ke soal ini keluarga nih, Ya. ya kan? Kan tadi chef spesialisasinya kan home cooking. Iya. Pertanyaan saya jadi tertarik nih, kalau di rumah apakah selalu chef yang masak mengambil alih peran itu? Ini pertanyaan banyak sekali netizen sih. Aku juga banyak pertanyaan yang kasih ke aku ini. Jadi kalau di rumah aku masak, Ah, istriku masakin buat anakku. oke. Aku yang masakin buat istriku. Oh, gitu ya. Jadi ganti. Ada value apa tuh? Saya ingin membawanya juga ke parenting ya. Iya. Kenapa untuk anak yang masakin istri, untuk istri yang masakin chef. Terus yang masakin chef siapa? Yang masakin aku kadang istri juga masakin. Cuman aku mungkin karena terbiasa kali ya. Aku dulu hidup sebelum sama istri juga bang udah masak mandiri suka masak nih, sendiri. masak sendiri. Dari yang tadi aku sakit aja sampai sekarang aku masak buat diriku sendiri. Setiap harinya tuh aku masak. Jadi aku mungkin terbiasa untuk serving to Ya. our family gitu. Tapi bukan kayak lagunya Ikke Nurjanah kan? Bukan, masak Masak sendiri. sendiri, makan sendiri. Iya. Tapi kalau yang untuk anak ya memang aku mempercayakan istriku lah untuk dia juga memberikan makanan untuk anakku juga. Aku pengen istriku juga ada spirit yang seperti aku tadi pengen kasih ke semua orang di Indonesia gitu. Kalau anak-anak itu kangen loh dengan masakan ibunya gitu. Bakalan kangen nantinya. Aku sendiri aja masih kangen masakan ibuku. Iya. Menarik sekali. Nah, terkait dengan anak nih, chef. Ya. Pengen anaknya jadi chef juga? Bebas. Dan diarahkan? Oh, kalau diarahkan dari sekarang dia sudah aku arahkan sih. Oke, suka masak. Suka gitu masak. ya. Maksudnya dia masih kecil, masih 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, tapi aku udah beliin mainan masak-masakan. Tapi dia mengenal rasa iya, gitu ya. mengenal rasa. Aku benar-benar ngasih dia semua makanan yang disesuaikan sama umurnya sekarang. Misalnya sekarang dia umurnya udah mau 2 tahun, aku cobain dia buah-buahan aku kasih semua. Dia cobain dia nggak ada rasa takutnya juga. Dan daging pun aku juga kasih. Daging ikan aku kasih semua, aku kasih tahu tempe pun aku kasih. Jadi dia tahu rasa dulu. Paletnya nanti bakalan belajar juga. Mengerti tekstur, mengerti masakan Indonesia. Mungkin pedas belum karena sekarang kan masih umur 2 tahun. Jadi ya mungkinan karena mertua aku juga orang Manado, pastinya dia juga bakalan kuat makan pedas. Iya. Makanan Manado itu emang ya karakternya soal spicy itu iya, ya. spicy dan benar-benar
menurut aku seru sih makanan orang Manado juga. Iya. Banyak sekali. Maksudnya yang ekstrim-ekstrim pun juga kan banyak. Iya, benar. Benar banget makanan ekstrim. Terkait dengan kegagalan. Oke. Pernah nggak sih gagal masak gitu terus waktu masakin ternyata eh, apa oleh penikmatnya nggak enak nih gitu. Pernah dong. Oh, pernah ya? Pernah Oh, dong. gimana? Waktu trial and error aja pasti ada gagal. Kan? Iya. Namanya kegagalan dalam masak pasti ada. Entah itu mungkin aku timingnya kebanyakan atau aku mungkin lupa stepnya. Itu kan pasti ada. Iya. Kadang juga emosi ya. Ada emosi Kalau juga. suasana hati lagi nggak nyaman gitu juga hasilnya juga beda. Iya, iya. Tapi kalau sebenarnya kalau di kitchen profesional emosi itu bisa diredam lah dengan adanya SOP. Iya, tadi itu. Ya, tapi ya balik lagi kalau dalam kondisi masak di rumah, tapi kan itu emosi yang beda lagi ya. Iya. Tapi kan walaupun saya pernah dengar gini, walaupun ada resep nih, bumbunya sekian gram, kapan Iya, masukinya, iya. kadang-kadang hasilnya juga beda, Chef. Betul, Itu betul. aroma, Timingnya mungkin. ya timingnya beda. Saya mau bicara ini keringatnya beda. Gitu. Bisa Timing jadi. cara masukin Timing cara ini terus masukinnya. urutan Betul. harusnya merica dulu, baru garam, terus kebalik itu kan jadi beda juga ya. Bisa jadi beda. Tapi yang paling penting itu timing sih menurut aku. Timing dan panas dari cara memasak kita, misalnya dari bakar, apakah sudah cukup panas atau kepanasan itu juga penting. Ya. Itu penting sih. Oke. Nah, Chef Martin ini kan juga mengelola akun medsos gitu ya kan, pasti tentunya butuh konten gitu kan. Ya. Biasanya inspirasi untuk konten tuh dicari dari mana aja sih? Sekarang sih inspirasi bisa datang dari mana aja ya. Bahkan dari netizennya pun bisa sendiri ngasih aku challenge gitu dengan ide-ide gilanya mereka. Tapi itu yang aku bisa dapetin dari situ yang paling gampang ya. Selanjutnya aku suka makan, Cak. Jadi aku suka kulineran juga. Kulineran itu juga menambahkan cita rasa ke mulut aku juga. Paletku jadi belajar hal baru. Aku juga suka explore makanan-makanan yang aku misalnya lagi ke daerah mana, aku pasti cari kuliner yang ada di daerah situ. Terus aku juga bisa lihat dari teman-teman juga. Misalnya teman-teman tuh sekarang tuh udah hebat-hebat banget sih. Yang di sosial media itu memberikan inspirasi banyak banget. Dan mungkin sekarang zamannya karena udah zaman sosial media, kita juga bisa berkolaborasi kan. Bisa saling tanya, bisa saling sharing, ada forum-forumnya juga. Seru sekarang. Iya. Memang di medsos itu kita juga betul sekali kita berinteraksi dua arah gitu ya, dan kita juga harus open mind dengan apa yang dikomentari oleh apa para followers kita. Bahkan untuk kritik sekalipun ya. Betul. Untuk kritik sekalipun kadang iya juga ya gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan kita aku rasa sangat mendorong dan sedang termasuk juga mengkampanyekan tentang kuliner Nusantara, ya, Indonesia Spice of the World. Bagaimana rasa Indonesia mendunia gitu. Nah, ada mungkin Chef Martin sudah punya apa namanya tips atau sumbangan pemikiran gitu untuk ekosistem kita, untuk pemerintah, pelaku usahanya. Gimana sih untuk menduniakan rasa Indonesia itu dalam arti bukan hanya soal populer ya. Kalau kita bicara populer ya rendang pun sudah populer gitu kan. Tapi bagaimana kemudian warga dunia itu bisa menikmati rasa Indonesia itu dengan mudah gitu kan. Itu yang sekarang kita alami kan sebagai bangsa ini, kita mudah sekali untuk mengkonsumsi makanan Korea, makanan Jepang, makanan Thai dan lain sebagainya gitu. Kalau aku sih sebenarnya aku udah melihat sekarang banyak sekali orang Indonesia ada di seluruh dunia dan mulai memperkenalkan masakan Indonesia. Tapi menurut aku masih kurang banyak nih ya. Jadi mungkin harus banyak diaspora. Betul. Ayo dong keluar sana. Diekspor juga. Maksudnya ada anak-anak kuliah, mungkin banyak sekali kan anak-anak kuliah Indonesia yang pergi keluar gitu untuk belajar. Nah, mereka harus bawa itu juga
masakan Indonesia untuk diperkenalkan ke teman-temannya juga, mulai dari situ sih. Dan yang paling aku pengenin sih mendapatkan bumbu Indonesia yang lebih mudah. Ya, itu basic menurut saya memang, dan itu fundamen. Bagaimana kita bisa dengan mudah mendapatkan bumbu ya, bukan bahan dasar juga, tapi bumbu dalam artian bumbu, misalnya bumbu nasi goreng, bumbu soto, bisa sampai ke seluruh dunia. Menurut aku memperkenalkannya dari situ sih. Jadi kalau di luar sana udah ada banyak toko-toko Cina, misalnya China market gitu kan, banyak Asian food. Nah, kita juga bisa masukin gitu juga kan. Asian food juga yang produk-produk Indonesia yang lokal-lokal. Iya, saya dulu pernah di London ya. Saya masuk ke Asian grocery gitu, iseng-iseng kan lihat ada asam Jawa. Saya pikir dari Indonesia, Chef. Ternyata asam Jawa imported from Malaysia. Asam Jawa loh diimpor dari Malaysia. Jawa namanya. Iya. Asam Jawa. Itu menurut saya memprihatinkan. Gitu ya. Termasuk juga ini ikan bandeng. Ikan bandeng. Malaysia juga di London itu. Ya, mungkin ini juga ada hal yang harus dibenahi dari sisi hulunya juga ya. Bagaimana packaging dan juga distribusi, sebenarnya logistik, supaya bahan-bahan kita tadi itu bisa sampai di seluruh dunia. Oke. Tapi kalau dari restoran sendiri sebenarnya kayaknya di seluruh dunia udah mulai ada deh masakan-masakan Indonesia. Kalau misalnya orang Indonesia ada misalnya mau ke Jepang, pasti ada restoran Indonesia di Jepang. Itu udah menurut aku cukup gitu untuk memperkenalkan. Tapi akan lebih baik lagi kalau lebih banyak lagi yang membuka seperti itu. Ya, pemerintah punya target 4.000 restoran Indonesia di seluruh dunia. Nah, ini kita harus dukung dan kita siapkan ekosistemnya gitu ya, supaya benar-benar terjadi itu. Kalau itu terjadi, alangkah dampaknya akan sangat luar biasa. Betul termasuk sekali. Ke ekosistem juga ya, ke pemasok, ke ini menarik sekali. Nah, Chef Martin sendiri saat ini ada, selain di TV, selain punya akun media sosial, ada bisnis kuliner? Ada. Aku punya catering, sama aku punya bakso keliling. Bakso keliling? Iya, jadi aku punya bakso keliling namanya Aco Babang Martin. Aco Babang Martin. Iya, jadi itu adalah bakso aci dan bakso biasa. Jadi jualannya keliling, pakai motor, kayak bakso Malang. Bakso Malang zaman dulu. Sudah ada berapa pasukannya? Sudah ada kurang lebih 15-an lah. 15-an di daerah Jawa ya. Jawa Barat, terus Jawa Timur ada juga, Lampung ada satu, Jakarta juga ada beberapa. Di beberapa daerah Jakarta. Kalau catering makanan sehat. Catering makanan sehatku adanya di Jakarta, jadi bisa. Boleh disampaikan? Boleh. Namanya Prajafit. Prajafit. Makanan sehat, tapi makanan sehat enak ya. Dan masih komposisinya yang kita hitung itu pas untuk kita misalnya disesuaikan dengan program dietnya. Itu di Instagram ya? Di Instagram ada. Di Instagram. Oke, jadi Mitra Rasa jangan lupa itu Prajafit. Kalau Anda mau tetap fit, sehat, dan tetap makan enak. Menarik sekali bakso itu. Iya, baksonya namanya Aco Babang Martin. Aco Babang Martin. Di daerah Rawamangun ada nggak? Rawamangun. Saya tinggal di sana soalnya. Kayaknya Jakarta Timur ya? Iya. Kayaknya ada deh. Ada ya? Ada deh. Nanti aku coba, itu adalah satu mitra kita juga di sana. Nanti aku coba tanyakan. Menarik. Suruh mampir ke rumah saya. Bisa dong. Iya. Oke, baik, Mitra Rasa. Tadi perbincangan kita yang sangat menarik dengan Chef Martin. Semoga menginspirasi kita semua. Ada satu lagi yang saya mau tanya nih, Chef. Bagaimana membagi waktu antara masak sama nge-gym? Oke, ini aku bakalan sharing nih ya. Jadi aku kalau nge-gym itu adalah pagi. Waktu gymku. Aku bangun jam 5 pagi, aku nge-gym jam 6:30 pagi. 1 jam. Bangun jam 5,
berangkat ke gym jam Berangkat ke 6, gym jam 6. setengah 7 aku udah Setengah mulai 7 start nge-gym. gym. Beres itu mungkin setengah 8. Habis 1 itu jam. habis itu aku mulai beraktivitas, masak. Oke. Malam, sore nggak ada aktivitas gym? Enggak, aku benar-benar pagi. Pagi aja. Pagi aja. Jadi benar-benar bangun tidur, mungkin aku cuman sarapan kayak buah atau daging sedikit, jalan. Atau telur. Mantap. Yes. Dicontoh ya. Yang penting disiplin dan konsisten. Ya. Yang penting disiplin dan konsisten. Ya. Baik. Terima kasih Chef Martin Sama-sama, atas Cak. waktunya sudah hadir di Sama-sama. studio Aku Rasa. Demikian teman rasa episode kita kali ini. Semoga menginspirasi, membuat kita makin mencintai kuliner Indonesia dan kita bawa rasa Indonesia mendunia. Saya Cak Tom, masih di channel Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara.